untuk menderita. Dan kemudian dari mana terjadi bencana, kita banyak berkata, bukan dari bumi, bukan dari tanah, tetapi manusia menimbulkan bencana untuk dirinya sendiri. Saudara, kita mendengar begitu banyak bencana. Bagaimanakah respons kita bila kita mendengar kabar-kabar tentang penderitaan yang terjadi akibat bencana alam atau karena ulah manusia? Beberapa minggu yang lalu saya pernah mengutip sebuah pendapat di dalam khotbah ini, dalam khotbah, bahwa kita bisa kebal ketika mendengar penderitaan atau bencana. Kita nonton TV, ada berita bencana lagi, bencana melulu. Bosan, kita ganti channel, cari hiburan yang lain. Kita bisa tidak rasa apa-apa. Kita bisa cuek ketika mendengar ada bencana-bencana. Sebab kita tidak mengalami. Sepertinya sudah biasa. News itu selalu bad news. Jarang sekali yang good news. Kalau saudara dengar berita di TV, isinya apa? Penembakan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, ya kan? Perang. Dan terus seperti itu. Akhirnya kita kebal. Tidak lagi ada reaksi apa-apa. Kita tidak punya belas kasihan melihat orang-orang yang menderita. Ada lagi yang berkata, ya sudah resiko. Baru-baru ini sehubungan dengan bencana tsunami di Mentawai, saya membaca sebuah posting, saudara-saudara. Seorang bekas wartawan menulis pendapatnya, curahan hatinya, betapa dia kecewa. Dia katakan, sudah ratusan lembar tisu untuk mengeringkan air matanya. Karena apa? Karena Ketua DPR, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, mengatakan apa? Dia berkomentar mengenai Mentawai. Dia berkata, kalau mau tinggal di pantai, mesti siap-siap diterjang ombak. Dia bilang, siapa suruh mau tinggal di pinggir pantai? Jadi kalau kena tsunami, ya normal saja seperti itu. Seorang Ketua DPR berkomentar seperti itu. Sudah lihat? Orang bisa bereaksi sedemikian rupa terhadap bencana, tidak punya perasaan. Seperti bilang, ya sudah risiko. Memang ada benarnya sih. Ketika menyiapkan khotbah ini, saya meng-google tentang soal bencana ini. Ternyata orang-orang yang hidup di tepian sungai Mekong di Vietnam, saudara-saudara, sudah tidak lagi berusaha menanggulangi banjir. Tapi mereka belajar hidup bersama dengan banjir. Ya memang ada benarnya. Kalau orang tinggal di tepi sungai Mekong, ya siap-siaplah kalau kena banjir. Tetapi ketika orang mengalami kebanjiran atau tsunami, lalu kita berkata, ya maklumlah, siapa suruh kamu tinggal di sana. Kalau mereka dikejar awan panas di Gunung Merapi, kita berkata, siapa suruh kamu mau tinggal terus di lereng Gunung Merapi. Tidak bisa berkata seperti itu, bukan. Mereka tinggal di sana karena turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang mereka lahir besar, itulah homeland mereka, lereng Gunung Merapi. Dan memang dari bencana itu pun ada berkat. Lereng gunung yang sering diterjang lava dan lumpur panas, Gunung Merapi itu menjadi tanah yang subur. Mereka butuh kehidupan. Jadi mereka bercocok tanam di lereng gunung berapi tersebut. Tetapi ketika mereka mengalami bencana, kita tidak boleh mentertawakan mereka, mengatakan, siapa suruh kamu masih tetap tinggal, tidak mau transmigrasi, pindah ke pulau lain kek? Tidak bisa. Bagaimana sepatutnya kita menanggapi kabar-kabar mengenai bencana? Kadang-kadang kita merasa heboh, kita jatuh kasihan, rasanya kasihan. Ya, tadi ketika saya menceritakan mereka dikejar awan panas, 1000 derajat lebih panasnya, kecepatannya ratusan kilometer per jam. Bagaimana saudara-saudara? Kasihan. Saya baca berita-berita, ada satu keluarga tinggal di lereng gunung itu,
Belum ada kabar, mereka harus ngungsi. Jadi mereka masih tunggu. Siapa tahu letusan berhenti. Tiba-tiba malam hari itu meletus lagi. Mereka harus mengungsi. Jadi malam itu mereka lari keluar. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang lari begitu saja. Dan karena sudah gelap ditambah dengan hujan debu, lampu sepeda motor pun tidak bisa tembus remang-remang di lereng bukit itu. Lalu satu keluarga ini salah arah, bukannya lari menjauhi bahaya, malah menyongsong awan panas itu. Mereka terperangkap. Dari satu keluarga itu baru satu yang ditemukan. Dia panggil ibunya, sampai sekarang ibunya tidak tahu di mana. Mungkin sudah meleleh kena awan panas itu. Ayahnya juga hilang. Kita dengar seperti itu, aduh kasihan ya. Kasihan. Lantas apa? Seringkali orang-orang cuma kasihan, cuma berucap kasihan, tapi tidak ada follow up apa-apa. Pendeta Tio kirim posting mengenai orang-orang yang pergi membantu di lereng gunung berapi. Saya buka foto-foto itu, saya kenal satu wajah di sana. Ketika kuliah di seminari, teman ini, Simon Nugroho namanya, dia itu adik tingkat saya. Dia ada di sana, menyalurkan bantuan langsung. Saudara-saudara, marilah kita mendukung mereka. Kita mungkin tidak mengirimkan bantuan, tapi kita bisa mengingat mereka yang sedang berjuang di sana. Mereka sendiri mungkin mengalami bahaya, mengisap udara yang campur debu. Sampai pesawat terbang saja, pesawat terbang asing sudah banyak yang cancel, tidak mau mendarat ke Jakarta. Karena risiko, nanti pesawat jet mereka itu nyedot udara bercampur debu, mesinnya rusak. Dan mau, lebih baik cancel saja. Tapi ada orang-orang yang tergerak oleh belas kasihan, pergi ke sana menolong orang-orang yang jadi korban. Mereka sendiri mungkin bisa terganggu kesehatannya. Kita boleh berdoa buat mereka. Jangan cuma berbelas kasihan dalam ucapan kasihan. Ingat, kita berdoakan mereka. Yang paling celaka, saudara-saudara, ketika orang mendengar ada bencana, lalu orang-orang ini yang mendengar bergosip. Gosipnya itu bersifat menghakimi. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan tadi. Dikatakan beberapa orang datang membawa kabar kepada Tuhan Yesus mengenai sebuah peristiwa yang mengejutkan tentang orang-orang Galilea yang dibunuh atas perintah Pilatus, wali negeri itu. Lalu darah mereka yang ditumpahkan di sana dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi rupanya terjadi peristiwanya di dalam mungkin bait Allah. Ketika mereka sedang mempersembahkan korban, pasukan militer masuk, kemudian membunuh orang-orang ini, darah dicampur dengan korban yang mereka persembahkan. Orang-orang yang datang bawa kabar itu kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka bawa kabar itu kepada Tuhan Yesus? Hanya Injil Lukas yang mencatat, 3 Injil lain tidak mencatat peristiwa ini. Jadi tidak ada sumber-sumber informasi apapun. Kita tidak tahu mengapa mereka menceritakan itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi dari cara Tuhan Yesus menjawab, kita bisa mengetahui mengapa mereka melaporkan ini kepada Tuhan. Tuhan berkata, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Jadi, rupanya ketika mereka membawa kabar ini kepada Tuhan Yesus, ada nada dalam cara mereka melapor yang Tuhan Yesus tangkap. Mereka mau mengatakan, kasihan itu orang-orang itu. Iya, kasihan. Tapi mereka orang berdosa sih. Hidupnya mungkin gak karuan, jadi mereka mengalami bencana seperti itu. Saudara, apakah terjadi dalam kehidupan kita? Waktu orang mendengar bencana, orang berkata komentar yang sifatnya menghakimi.
Apakah saudara pernah mendengar ketika tsunami yang dahsyat tahun 94 atau 96 saya lupa, terjadi di Aceh? Ada orang-orang yang komentar, Aceh itu kan namanya Serambi Mekah, dan banyak yang ekstrim-ekstrim dari sana dan memusuhi kekristenan, makanya mereka kena bencana. Saudara, Tuhan tidak mau kita berkomentar seperti itu terhadap orang-orang yang mengalami bencana. Apakah orang-orang disentuh Tuhan, dihukum Tuhan atau tidak, itu urusan Tuhan dengan mereka. Kita secara manusia jangan berkomentar yang bersifat menghakimi terhadap orang-orang yang mengalami bencana. Tuhan Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku yang kita ikuti, yang kita junjung, yang kita sembah, yang kita mau patuhi, tidak pernah memberikan teladan seperti itu. Suatu hari bahkan ketika dia sendiri dikejar-kejar oleh orang-orang yang mau merajam dia dengan batu. Saudara boleh baca dalam Yohanes pasal 8, orang-orang mengambil batu mau merajam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyingkir. Jadi dia sedang menyingkir, menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia tidak harus mati dengan dirajam batu. Dia harus mati disalib, bukan oleh rajam batu. Tapi pada waktu dia menyingkir itu, dia dan murid-muridnya melewati seorang yang buta sejak lahir, yang menjadi pengemis, meminta belas kasihan. Apa komentar murid-muridnya? Heran. Sempat-sempatnya dalam keadaan yang seperti itu, sedang menyingkir dari orang-orang yang bermaksud merajam batu kepada guru mereka, murid-murid ini sempat bertanya kepada Tuhan Yesus, orang ini buta karena dosa orang tuanya atau karena dosa dia sendiri? Pertanyaan yang satu tidak masuk akal, yang kedua keterlaluan. Orang ini buta, memang tidak lihat siapa yang ngomong, tapi orang buta kan telinganya dengar. Terus, apakah itu tidak keterlaluan? Dia sudah buta, hidupnya susah. Orang berkomentar, dia buta itu gara-gara dosa ayah ibunya atau dosa dia sendiri? Pertanyaan itu sekaligus tidak masuk akal. Orang ini lahir sudah buta. Kalau dikatakan dosa dia sendiri, memang dia berdosa apa dalam rahim ibunya? Jadi pertanyaan tidak masuk akal, bukan? Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan berkata, bukan karena dosa ayah ibunya, juga bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi supaya dia melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Dia boleh celik. Dan kemudian hari, dalam pasal 9 saudara baca, dia mengenal siapakah yang menyembuhkan. Dia pernah mendengar tentang Mesias, diceritakan kepadanya dalam pengajaran agama. Lalu Tuhan berkata, orang yang sedang berkata kepadamu, dialah itu Mesias. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bukan cuma sembuh jasmani matanya, tapi mata rohani juga terbuka. Saudara-saudara, di tengah kehidupan di dunia ini yang begitu banyak bencana, Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk mempunyai sikap yang patut kepada mereka yang menderita. Jika kita mendengar adanya bencana-bencana, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus, memiliki empati, memiliki suatu rasa, bukan cuma simpati, kasihan, tetapi empati. Empati, M itu in artinya. Kita memiliki rasa, pati itu rasa. Kita merasakan seperti kita di dalam peristiwa itu sendiri. Kita merasakan seperti kita berada di dalam orang yang menderita itu sendiri. Jangan mentang-mentang karena kita sedang tidak menderita, kita tidak rasa perlu untuk ambil peduli kepada mereka yang menderita. Jangan mentang-mentang karena kita sedang tidak menderita,
lalu kita memiliki rasa aman